Ya, selamat malam para dokter semuanya. Kali ini kita akan melakukan pendalaman iman untuk para dokter Katolik di Jogja. Terima kasih sekali ini Dokter Cahyono yang telah memberikan materi, kemudian ada Romo Yohanes Subali yang akan menanggapi dan memberikan kita materi juga. Terima kasih ini ada Romo atau Dokter Juno, kemudian Dokter Ius, Dokter Budi Pranowo, dan Dokter Istiti. Ya. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Monggo Romo Subali untuk memimpin doa. Ya, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan bagi kami dari pagi sampai malam hari ini dengan segala tugas, tanggung jawab, kesempatan yang Kau berikan bagi kami dan atas segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan malam hari ini kami juga bersyukur karena Engkau berikan kesempatan untuk bersama melakukan pendalaman iman, dan kami mohon rahmat-Mu semoga kami dapat menangkap kehadiran-Mu dan juga menghadirkan Engkau juga bagi mereka yang kami layani, yang menjadi orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah semoga acara berjalan dengan baik dan nantinya kami semakin Kau kuatkan di dalam mengikuti Engkau dan menimba kekuatan dari Engkau sendiri untuk melanjutkan karya kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo. Kita akan langsung ke materi pertama oleh Dokter Cahyo. Dokter Cahyo ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Jadi gastroenterohepatologi itu yang menangani lambung, hati, usus gitu ya, dokter ya. Ya, tapi kalau patah hati kayaknya bukan ke Dokter Cahyo ini, Romo. Tapi beliau biasanya mengurusi masalah-masalah hati seperti hepatitis dan lain-lain. Beliau ini lulusan dari UGM, kemudian juga SP1 dan SP2 juga di UGM, ya dok. Jadinya memang UGM terus, ya Dokter Cahyo. Iya. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Bethesda. Oke, monggo Dokter Cahyo untuk memberikan materi kami yang pertama. Baik. Hatur nuwun Dokter Sugeng Dalu, Romo, teman sahabat semua. Lalu, Saya dulu sudah masuk Dokter. Sudah, sudah, dokter. tinggal Sudah, share ya. show. Sudah. Ya, Sudah, dokter. Baik. Jadi topik ini mungkin bukan sesuatu hal yang baru, yang biasa saja, tetapi dimaksudkan untuk merenung kembali, berefleksi mengenai profesi kita sebagai dokter dengan belajar dari Marta dan Maria yang diambil dari Injil Lukas. Kira-kira topiknya demikian, daftar isinya, pendahuluan, kemudian ada krisis kepercayaan publik terhadap profesi dokter, kemudian hubungan dokter dan pasien, lalu bagaimana menjadi dokter yang dipercaya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti kata Socrates, hidup kita itu adalah hidup untuk berefleksi, untuk melihat kembali profesi yang telah kita jalani. Nah, itu kita diingatkan oleh Rasul Yakobus bahwa hidup seperti uap, lalu lenyap, lalu apa menjadi seorang dokter itu. Kemudian juga Rick Warren mengingatkan kita, kira-kira untuk apa kita hidup di dunia ini. Hidup kita mungkin didorong oleh sesuatu yang material, yang hedonis. Kalau kita berhenti sampai di situ seperti kata pengkhotbah, kata sia-sia. Atau
didorong oleh good life atau baik, sebagaimana kata Aristoteles tentang eudaimonia, bahwa kita ingin bahagia melalui perbuatan baik. Atau kita didorong oleh tujuan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Roma. Karena semua dari Tuhan, maka kita layak untuk memuliakan beliaunya. Jadi untuk topik yang pertama adalah mengenai krisis kepercayaan publik, baik fakta maupun penyebabnya. Nah, ini kira-kira adalah karikatur untuk melihat profesi dokter. Jadi nampaknya dokter itu sudah berakhir masa keemasannya, di mana di gambar kiri kita melihat dulu dokter itu dipuja-puja, tingkat sosialnya tinggi. Tetapi pada 21 dokter itu ya hanya menjadi ujung tombak dari para pemangku kepentingan seperti ini. Jadi ujung tombak sekarang, bukan ujung tombak lagi. Nah, ini suatu fakta yang terjadi di Amerika, diambil dari jurnal New England, walaupun sudah lama, tapi saya kira ini juga problemnya juga masih dirasakan sampai sekarang. Bahwa di Amerika itu pada tahun 2003 ini dipublikasi, daerah yang merah itu daerah negara bagian yang mengalami krisis malpraktek, di mana yang coklat mendekati krisis. Sementara negara bagian yang putih itu yang belum mengalami krisis. Apa artinya mengalami krisis itu? Artinya adalah bahwa kesalahan medis itu begitu banyak, sehingga dokter banyak mengalami tuntutan malpraktek. Lalu dokter di dalam konflik medical malpraktek itu kalah. Asuransi harus membayar, sehingga konsekuensinya dokter membayar dengan premi yang tinggi. Karena nggak sanggup, dokter banyak yang tutup. Kira-kira demikian, itu menjadi topik yang sangat-sangat heboh waktu itu. Nah, sehingga ada protes namanya medical error kill. Jadi kesalahan medis sampai membunuh 100.000 orang, ini sangat terkenal sekali, sehingga muncul sebuah buku yang dipublish oleh Institute of Medicine, To Err is Human. Jadi waktu itu muncullah namanya program keselamatan pasien yang sampai sekarang terus didengungkan. Nah, ini bukti-bukti bahwa kepercayaan publik terhadap dokter itu menurun. Jadi dari 73% waktu itu tahun sekian menjadi tinggal 29. Jadi kepercayaan publik menurun, ini menurut artikel yang dipublish di Circulation. Nah, ini contohnya bahwa profesi dokter dulu menempati yang pertama, tapi turun menjadi yang keempat. Nah, beberapa penyebab disebutkan, misalnya waktu komunikasi yang pendek, relationship-nya yang tidak bagus lagi, dan sebagainya. Nah, terus ternyata ketidakpercayaan di antara dokter juga dirasakan. Misalnya di India, misalnya dipublish, misalnya 70% dokter pernah mengalami kekerasan fisik. Di Jepang bahwa 84 menjadi korban kekerasan. Bahkan sempat di jurnal BMJ ini dilaporkan bagaimana dokter-dokter Cina itu mengalami kekerasan fisik ya. Dikatakan bahwa lebih dari 75% dokter mengatakan mereka tidak memilih lagi menjadi dokter seandainya diberikan kesempatan yang kedua. Saya kira di Indonesia pun juga kekerasan dokter juga banyak. Kemudian kita lihat misalnya ID pecah dan sebagainya, menunjukkan bahwa ID juga tidak solid. Kemudian kita juga fenomena misalnya pasien-pasien pada berobat ke luar negeri, apapun alasannya, ini menunjukkan trust pada profesi kedokteran sangat menurun. Penyebab distrust mungkin bisa disebabkan menjadi dua. Satu adalah sistem layanannya, baik organisasi profesi, government-nya, insuransinya, seperti misalnya BPJS, yang sekarang memang dokter itu sangat-sangat terpojok dengan BPJS, serba sulit.
Kemudian juga pendidikan, ini kita baru angkat-angkatnya bullying ya. Ini suatu fakta tapi selalu disembunyikan, padahal itu nyata ya. Tapi selalu saja menolak, walaupun katanya zero bullying, tapi nyatanya juga masih berlangsung. Kemudian juga problem relasi dokter dan pasien. Nah, problem relasi dokter dan pasien itu oleh Charles Bos itu dikatakan bahwa kegagalan dokter dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu kegagalan dalam kompetensi dan kegagalan moral. Nah, ini adalah penyebab sistem. Jadi maaf ini referensinya agak lama, karena memang saya ingin melihat latar belakangnya. Bahwa sebuah jurnal mengatakan bahwa sistem kesehatan saat ini tidak didesain untuk menjamin bahwa pasien itu terjamin keselamatan pasien. Tapi sekarang sudah dengan program keselamatan pasien menjadi lebih baik. Di mana waktu itu dilaporkan 100.000 pasien meninggal akibat kesalahan medis. Kira-kira 10%. Nah itu disebabkan oleh kultur medis. Misalnya blaming culture, teamwork yang lemah, perhatian mutu yang lemah, kemudian menyembunyikan kesalahan. Saya kira bullying pun kan nyata sekali. Itu kan bullying itu ditutupi. Apalagi di medis itu kalau ada kesalahan ditutupi karena takut dituntut dan sebagainya. Kemudian juga persoalan kompleksitas dalam layanan. Nah, kemudian juga keterbatasan dalam praktek kedokteran sendiri. Dikatakan bahwa oleh Kessel bahwa pasien itu adalah orang yang menderita. Menderita itu berarti mengalami disintegritas pada mind speed-nya. Tetapi persoalannya adalah di dalam medis itu penyembuhannya, pendekatannya semata-mata jasmani dan mengabaikan dimensi spiritual. Jadi para dokter hanya fokus pada tubuh dan mengabaikan keutuhan sebagai personal, maka mereka dengan demikian gagal dalam mendiagnosis dan mengobati pasien. Jadi dokter hanya tertarik pada teknik, tapi tidak tertarik pada individunya. Nah, ini survei yang mencari apa sih yang membuat mistrust atau distrust, itu persoalan pasien tidak puas karena tidak didengarkan, waktu yang diberikan sempit, komunikasi fisiknya kurang, terdorong oleh motivasi finansial dan sebagainya. Nah, ini problem komunikasi. Rata-rata dalam komunikasi pasien itu hanya 10 menit, di Jerman sekian. Nah, setiap 18 detik pasien mengutarakan problemnya, dokter menyela dan sebagainya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kualitas yang tidak bagus. Jadi komunikasi menjadi persoalan utama, di mana pasien seringkali tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dokter paling tahu, pasien tidak tahu, tetapi gap ini harus diperantarai oleh komunikasi yang baik, tapi nyatanya tidak. Padahal menurut John Nesbitt ini, semakin canggih kita menghadapi teknologi canggih, semakin pasien menginginkan sentuhan canggih, tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah ini ada dua perbedaan sudut pandang antara pasien dan dokter. Praktek dokter itu menurut sudut pandang pasien bahwa medis itu bisa menjawab semua persoalan pasien. Dokter serba tahu yang didukung dengan peralatan canggih dan sebagainya. Sementara sudut pandang dokter, praktek kedokteran itu sangat terbatas. Dokter banyak tidak tahu. Kemudian potensi kesalahan meningkat. Ini dipublish di majalah BMJ ya ini ya. Nah ini juga dikritik praktek kedokteran oleh Dokter Mimi bahwa beberapa dokter modern itu pikirannya seperti montir aja. Jadi badan itu seperti montir kan. Sehingga mereka hanya berorientasi pada penyakit pasien. Saya pernah punya pengalaman seorang ortoped operasi, tapi habis itu nggak pernah visit. Wah,
Ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian juga dokter yang burnout, stres, depresi karena tekanan-tekanan pekerjaan. Nah, ini kita lihat bahwa sejak mahasiswa saja mereka sudah mengalami burnout. Pekerjaannya ketika residen bisa 16 jam per hari itu menurut laporan dari residen STC yang di Semarang itu. Lalu presentasi burnout menurut spesialisasi sekitar kayak gini nih gambarannya. Banyak dokter yang mengalami burnout. Nah, kemudian penyebab burnout banyak. Tuntutan pekerjaan, misalnya beban administrasi. Sekarang dokter itu ngetik. Ketika praktek mata dokter tidak pas di pasien tapi di komputer. Karena harus menyelesaikan beban. Kalau tidak ditegur. Jadi banyak dokter mengeluh karena harus banyak menyelesaikan tugas administratif. Lalu juga problem-problem personal dan sebagainya. Nah, ini dampak ketidakpercayaan pasien pada dokter itu membuat beraneka macam problem. Ini BMJ pernah mengangkat mengapa dokter tidak bahagia. Itu menjadi isu yang menarik waktu itu. Saya kira saat ini pun banyak dokter yang tidak bahagia. Tidak bahagia karena terlalu sibuk dan sebagainya. Nah, ini juga diangkat ketidakpuasan dalam praktek kedokteran. Bahkan ini diangkat bunuh diri antara para dokter. Jadi kalau kita lihat dari abstrak ini bahwa ternyata dokter yang bunuh diri itu 2 kali lebih banyak dari populasi normal. Stresnya diangkat dari pendidikan yang berat, kemudian kompetisinya, tuntutan dari pasien, tuntutan dari pemangku kepentingan, kurang tidur, dan sebagainya. Jadi nampaknya begitu besar stres yang dialami oleh para dokter. Nah, sekarang kita menginjak pada hubungan dokter dan pasien. Hippocrates sudah mengingatkan bahwa sebenarnya jauh lebih penting untuk melihat personalitas pasien daripada melihat penyakit pasien. Dan Pablo Peabody juga mengingatkan bahwa rahasia merawat pasien itu in caring. Bukan teknik-teknik pada aspek medisnya, tapi pada care-nya. Nah, jadi hakikat pasien atau orang yang sedang menderita itu disintegritas mind, body, spirit. Sementara definisi menyembuhkan itu dari kata whole, making whole again. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, Nabi Yeremia itu mengandaikan penderitaan itu seperti bejana tanah liat yang jatuh ke berantakan. Digambarkan Israel itu seperti bejana tanah liat karena dia melawan Tuhan, dia dihancurkan oleh bangsa lain, hancur lebur. Nah, demikian juga pasien yang berat itu sebenarnya dia seperti bejana tanah liat yang jatuh. Hanya tukang periuk, hanya Tuhan yang bisa menyatukan. Maka Plato sangat bagus sekali memberikan ingatan kepada kita bahwa penyembuhan itu tidak akan terjadi kalau hanya memperbaiki bagiannya. The part can never be well unless the whole is well. Jadi harus secara utuh baru ada untuk mengatasi penderitaan seperti itu. Nah, ini menarik sekali bahwa ternyata para dokter hanya fokus pada penderitaan fisik. Ternyata banyak salah. Contohnya Deepak Chopra. Deepak Chopra itu seorang kardiologis Amerika yang memilih menjadi pengobat komplementer, sangat banyak tulisannya. Dia mengatakan manusia terus berjuang dengan masalah fisik dan mental. Tak pernah mencurigai akar persoalannya adalah ikatan antara tubuh jiwa rohani yang telah rusak. Henry mengatakan bahwa lebih dari 80% penyakit dan penderitaan berakar pada problem spiritual. Dan Carl Jung sendiri seorang psikiater ini dari Jerman. Pasien yang tidak menemukan pandangan hidup religiusnya tidak akan pernah sembuh benar. Jadi ada tidak cocokan antara pendekatan medis dan kenyataan yang diderita pasien. Contoh, ini pasien yang menderita kanker. Dia mengalami problem fisik
relasi sosial, psikologis, eksistensi diri, dan sebagainya. Tapi dokter hanya mengobati dengan kemoterapi, radiasi, paliatif, yang semuanya bersifat fisik. Tetapi rumah sakit tidak menyediakan sarana untuk melakukan pendekatan sehingga pasien itu whole again, jadi menjadi utuh kembali. Nah, ini suatu hal yang menarik, bahwa saat ini kita berhadapan dengan penyakit kronis. Penyakit kronis itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Hanya sayangnya, layanan kedokteran modern itu sangat efektif untuk penyakit akut. Buat apendisitis, batu empedu, batu ginjal, kemudian patah tulang, sangat efektif. Tetapi tidak untuk penyakit kronis yang membutuhkan peran aktif pasien dan pendekatan holistik. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, stroke, diabetes, rematik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sementara tuntutan pasien, kebutuhan pasien itu keinginannya sangat kompleks. Sementara rumah sakit maupun dokter dalam memenuhinya sangat parsial. Ini hanya ingin membuktikan apa sih yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, ini saya pernah menulis mengenai membangun budaya keselamatan pasien yang saya ambil untuk referensi banyaknya kesalahan medis sehingga pasien butuhkan atau diharapkan menjadi cerdas sebagai counter atau untuk melindungi dirinya sendiri dari kesalahan-kesalahan medis. Lalu juga pasien mempunyai potensi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya bukan dokter yang menyembuhkan, tapi tubuh, kecerdasan ilahi yang sudah dimiliki setiap pasien. Ilustrasinya sederhana. Ketika orang mengalami luka, maka dokter hanya membersihkan dan jahit. Tapi yang membuat sembuh itu ya kemampuan dari tubuh sendiri untuk melakukan regenerasi. Gitu. Jadi guyonnya adalah apa namanya? Tuhan menyembuhkan, dokter yang narik biaya ini. Nah, sekarang yang ketiga, tapi yang terakhir, bagaimana sih mengembalikan profesi dokter supaya menjadi dipercaya? Nah, saya pendekatannya bukan sistem, tapi lebih pada perorangan. Jadi semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Jadi presentasi ini fokus pada pribadi saja. Nah, saya mencoba membagi dokter itu menjadi 4 tipe. Nah, tipe yang keempat ini itu seperti orang Farisi. Orang-orang Farisi yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai dikutuk dengan perkataan celaka, celaka, celaka. Artinya mereka percaya tapi perbuatannya tidak sesuai. Jadi hidupnya tidak baik sekalipun ia beriman. Jadi kemudian yang kedua, ini sudah tidak beriman, buruk lagi. Kemudian yang ini, yang sisi yang kedua, ini hebat dokternya, trusted dokter, tetapi tidak percaya pada Tuhan. Jadi kalau saya andaikan ya seperti penabur lah, perumpamaan penabur benih itu. Jadi karena godaan materi dan sebagainya, ya dia berbuah tapi tidak matang. Sementara inilah yang ideal, trusted doctor. Jadi dia juga profesional, berkarakter, tapi juga beriman. Nah, inilah harapannya tentu ada di sini. Nah, saya mencoba mengutip dari tulisan Stephen Covey bahwa dia menulis tentang speed of trust, bahwa semua relationship itu dibangun atas dasar kepercayaan. Nah, trust itu dibangun dari 2 komponen, karakter dan kompetensi. Kalau di medis, kedokteran, kompetensi ini adalah profesionalitas, karakter adalah etika, beretika, etika medis. Nah, itu dapat digambarkan seperti pohon. Akar adalah karakternya. Kemudian di sini adalah kompetensinya,
dan buahnya adalah hasil dari buah orang yang berkarakter dan kompeten. Jadi kalau buku Trusted Doctor itu persis seperti ini anunya apa idenya. Nah, jadi sebuah artikel dari BMJ itu mengajukan pertanyaan bagaimana sih membuat dokter itu trusted atau good doctor gitu. Jadi trusted doctor itu dibentuk dari dua hal penting, yaitu profesionalisme atau kompetensi. Yang kedua, karakter atau kalau bahasa medisnya sebagai medical ethic. Di dalam filsafat atau di dalam etika itu dikenal dua jenis atau dua aliran etika, yaitu etika keutamaan yang dibangun oleh Aristoteles, Plato maupun Thomas Aquinas. Prinsipnya adalah mempertanyakan adalah what kind of person should be, orangnya yang berkarakter. Bahwa kalau orang jujur, memang dari dalam dirinya itu sudah jujur, itu karakter. Tetapi Immanuel Kant menekankan pada kewajiban. Jadi kalau dokter itu wajib mengikuti atau wajib taat pada etika medis, etika kedokteran. Dokter wajib ini, wajib itu, dan sebagainya. Padahal yang terbaik tentunya adalah etikanya, etika keutamaannya. Kalau dia sudah berintegritas, ya tidak perlu etika kewajiban, tetapi tentunya untuk belajar menjadi beretika keutamaan, ya harus taat dulu pada kewajiban. Nah itu kira-kira kalau saya gambarkan, bahwa untuk menjadi kompeten, seorang dokter harus belajar seumur hidup terhadap pengetahuannya. Pengetahuan terhadap standar-standar medis, tetapi juga memahami standar-standar administratif dan hukum. Kemudian juga lebih bagus belajar tentang etika, moralitas, apalagi yang Kristiani juga Holy Bible tentu penting. Lalu harus meningkatkan skill, good skill terhadap komunikasi, teamwork, dan teknik-teknik kalau seorang dokter ahli bedah ya semakin terampil. Ini adalah kompetensinya. Kemudian di dalam aspek etikanya, dia harus membangun watak atau etika keutamaan, membentuk dirinya sebagai yang berkarakter. Beberapa yang disebut dibutuhkan karakter medis itu ya keberanian, pengendalian diri, iman, compassion, dan sebagainya. Nah, dengan dua dasar ini dia wajib melakukan good practice. Dia harus mengikuti standar-standar etika. Nah, jika ini dilakukan, maka akan good result. Yang dilihat dari diagnosis baik, treatmentnya oke, penyembuhan pasien, pain and suffering pasien juga menjadi lebih optimal. Nah, sekarang dengan berefleksi pada Lukas 9:38-42, ini kita diingatkan bahwa dengan renungan dari Santa Maria dan Santa Marta, bahwa hidup itu boleh dikelompokkan menjadi dua. Hidup aktif, yaitu digambarkan sebagai sosok Marta yang sibuk melayani, hidup aktif untuk memenuhi segala kebutuhan. Sementara Maria duduk di dekat Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Ini sebagai cara hidup kontemplatif. Nah, terhadap kedua cara hidup ini, Tuhan Yesus mengapresiasi. Marta, Marta, engkau khawatir dan susahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu aja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, hidup aktif itu saya membaca ayat Yohanes 6:27 bahwa kerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Ini ingin menggambarkan ini hidup kontemplatif.
Sementara hidup aktif adalah bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Sebagai dokter tentunya ya kewajiban untuk mempelajari hal ini. Sementara untuk hidup kontemplatif, mengkonsumsi makanan yang tidak binasa. Dan yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah hidupi doa, doa terus-menerus. Itu untuk jalan menuju kontemplasi. Nah, sekarang saya mencoba merenungkan dari doa Rasul Paulus. Kalau menurut saya mencoba bahwa ayat ini saya renungkan sebagai pisau untuk membedah pertanyaan dari Yakobus tadi. Hidup seperti uang. Lalu apa arti hidupmu? Di sini Rasul Paulus mengatakan, semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saya mencoba menggambarkannya demikian. Jadi, hidup adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang diperoleh melalui akal dan budi. Di Yehezkiel disebutkan bahwa jadilah orang benar. Orang benar adalah orang yang taat kepada ketetapannya. Artinya, untuk menjadi benar, maka dengan rasul kita menemukan kebenaran akademis, kebenaran moral, tetapi dengan iman kita menemukan dan setia pada kebenaran Allah sebagaimana dikatakan di Yesaya. Kenapa kebenaran penting? Karena kebenaran itu memerdekakan dari kebodohan, dari penderitaan dan sebagainya. Tapi kebenaran itu hanyalah pengetahuan dan tidak banyak manfaat ketika kebenaran itu tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka kebenaran harus dinyatakan, diwujudkan dalam bentuk kebaikan. Seperti dikatakan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Sementara kebaikan yang tertinggi itu akan membuahkan suatu kekudusan, seperti Santo Thomas mengatakan. Kekudusan adalah kebaikan yang sempurna. Nah, sementara untuk menjadi kudus, untuk menjadi baik, dan untuk menjadi benar, itu dibutuhkan keutamaan, etika keutamaan. Untuk meraih kebenaran intelektual, dibutuhkan keutamaan passion, perseverance, open mind, dan sebagainya. Untuk menjadi baik, dibutuhkan keutamaan moral, jujur, kemurahan, pengendalian diri, kesabaran, dan sebagainya. Dan untuk menjadi kudus, maka dibutuhkan keutamaan ilahi atau keutamaan teologi, iman, kasih, dan hukum. Tetapi, semua kekudusan, semua kebaikan, semua kebenaran tidak akan terjadi kecuali hanya Tuhan yang memberikan karunia atau grace. Melalui grace, rahmat Tuhan, maka seseorang bisa menjadi seperti ini, menjadi lebih berkeutamaan dan sebagainya. Nah, apa yang dicari oleh setiap orang itu sebenarnya adalah damai sejahtera, kebahagiaan. Apapun yang dilakukan sebenarnya mengarah pada tujuan akhir yaitu damai sejahtera. Dan damai sejahtera adalah karunia Tuhan. Jadi melalui proses ini maka Tuhan menganugerahkan damai sukacita maupun anugerah-anugerah yang lain. Kebenaran, kebaikan, kekudusan, keutamaan, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira bahwa melalui keutamaan ini adalah senjata kita untuk melawan godaan-godaan nafsu iblis dan sebagainya. Dengan keutamaan kita memperoleh kebenaran,
kebenaran ini kita gunakan untuk meraih tujuan sementara, tetapi tujuan sementara ini hanya bermanfaat ketika semua ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Dan semua ini sarana-sarana tujuan sementara yang diperoleh ini tentunya adalah demi kepentingan orang lain juga. Inilah cerminan dari good life. Aristoteles maupun Thomas Aquinas mengatakan kalau kebahagiaan yang dicari setiap orang itu adalah kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik, ya buahnya adalah kebahagiaan. Nah, ini adalah beberapa slide menjelang akhir. Jadi ini adalah gambaran untuk hidup kontemplatif. Jadi diri sejati kita sebenarnya adalah hati, batiniah kita. Seperti di Amsal dikatakan jagalah kewaspadaan karena dari hatilah terpancar kehidupan dan sebagainya. Seperti juga dikatakan dalam Yohanes, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi Santa Teresia mengatakan bahwa sebagai orang Kristiani, bagaimana agar hidup kontemplatif ini mendasari hidup aktif. Jadi hidup aktif itu adalah buah dari hidup kontemplatif. Sehingga dengan berusaha aktivitas kontemplatif, yaitu dengan membuka hati, ya membaca kitab suci dan sebagainya, lalu menjaga kesadaran akan Tuhan dari waktu ke waktu dalam kesendirian, kesunyian, berdoa terus-menerus, ekaristi dan sebagainya, seseorang berusaha untuk semakin kudus, sehingga rahmat Tuhan itu mengalir, membersihkan, memurnikan jiwa, sehingga jiwalah yang akan menggerakkan pikiran kita. Nah, di dalam Matius disebutkan bahwa dari hati mengalir, ya kata-kata buruk atau baik itu bersumber dari hati, sehingga ini ibaratnya seperti sumber air minum yang mengalir, yang membersihkan ke sana, yang menjadi sumber untuk hidup yang baik. Nah, ringkasan dan kesimpulan. Jadi krisis kepercayaan dalam praktek kedokteran adalah fakta. Semua ini menimbulkan distrust, dan persoalannya adalah faktor kompetensi dan keutamaan yang kurang dimiliki oleh dokter. Jadi menjadi dokter yang baik atau dipercaya, itu menuntut dua hal. Setia pada medical ethic, atau etika kewajiban dan etika keutamaan, dan menjadi profesional. Lalu tentunya pertanyaannya, quo vadis dokter? Ya, tentunya hidup aktif untuk menjadi dokter yang dipercaya. Untuk menjadi dokter yang dipercaya, harus menghidupi hidup kontemplatif. Bekerja untuk makanan yang bertahan pada hidup kekal. Karena rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau diringkas bahwa seseorang perlu berusaha untuk mengetahui kebenaran melalui rasio dan fidesnya, kemudian doing the truth, artinya apa yang diketahui sebagai kebenaran diterapkan, lalu yang sudah dilakukan itu dicintai, doing the truth, sehingga menjadi keutamaan bagi kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Lisa. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Cahyo. Dr. Cahyo itu pasiennya banyak, dan kemudian beliau itu juga sering memberikan wejangan-wejangan spiritual kepada pasien. Pasiennya sering cerita itu, Dok. Oh gitu, malah nggak tahu. Iya, Dok, itu pasiennya cerita itu. Ya, pembicara kita yang kedua adalah Romo Subali. Romo Subali ini adalah seorang doktor teologi, dan beliau adalah lulusan Universitas Sanata Dharma di bidang ilmu teologi, kekhususan teologi sistematik.
Kemudian yang untuk S2-nya, Magister Teologi, bidang konsentrasi teologi kontekstual. Kemudian beliau lulusan S3 dari Universitas Innsbruck di Austria tentang Katolik teologi. Saya tuh nggak tahu tentang teologi, Romo. Boleh tahu nggak kalau teologi sistematik itu maksudnya apa ya, Romo? Iya, sebetulnya dalam teologi kan ada macam-macam bidang gitu ya, kayak di kedokteran kan ada juga dibagi macam-macam ke spesialis dan seterusnya itu. Kalau dalam teologi kan ada misalnya teologi moral, lalu kalau sistematik atau fundamental itu lebih terkait dengan ajaran-ajaran gereja gitu ya, rumusan-rumusan pokok gitu. Tentu ada yang lebih ke spesifik kecil-kecil lagi soal sakramen, soal liturgi dan seterusnya itu. Kurang lebih. Dokter. Mm-mm. Kayak apologetik gitu, Romo. Ada unsur itu juga walaupun ya tidak hanya itu saja gitu. J. Kalau yang kontekstual itu apa maksudnya, Romo? Kontekstual itu lebih mau mendialogkan antara ajaran gereja, antara iman dengan konteks yang aktual sekarang ini, dengan situasi yang Mm-mm. ada, yang berkembang. Tentu iman kita kan tidak hanya terkait dengan ajaran saja, tetapi toh antara hidup sehari-hari dengan iman kita harusnya sambung gitu ya. Maka kemudian teologi sendiri kan lebih artinya sebagai refleksi, refleksi kritis atas atau pertanggungjawaban atas iman kita gitu ya. Dan kita kan ya pasti atau kita yang ikut ini yakin beriman pada Tuhan, lalu tetapi toh kita beriman tidak lalu membabi buta atau sekedar percaya saja, tetapi kita kan juga berusaha untuk memahami. Nah, itu lalu tugas teologi atau eh, panggilan kita juga untuk memahami seperti yang tadi juga disinggung-singgung oleh Dokter Cahyo juga. Iya. Iya, Kami itu waktu mengemukakan tentang materi ini, kami kan kontak ke ke Romo Santo, kemudian beliau mengatakan, wah ke Romo Subali saja gitu. Jadinya kami menghubungi Romo. iya. Kalau boleh tahu, Romo dulu S3-nya tentang apa, Romo, waktu dulu di Austria? Iya, sebenarnya saya hanya menggarap dua teolog saja, yaitu yang namanya Walter Kasper itu teolog dari Jerman, lalu satunya lagi teolog dari Yunani, namanya Ciceulas, dan keduanya berbicara mengenai kalau dalam bahasa Jerman itu Eucharistische Communio atau Communio Eucharistis gitu ya. Arti dari masing-masing atau masing-masing punya pendapat lalu kayak komparatif gitu ya, perbedaan di sana sini dan juga kesamaannya. Oke. Ya, terima kasih sekali, Romo. Ini telah berkenan hadir memberikan materi kepada kami di sini. Monggo, Romo, untuk memberikan materi kepada Ya, kita. Mohon izin nih baik. saya share screen ya. Terima kasih. Atau saya coba bisa, dokter? Atau kalau dokter sudah bisa, oke ya, ya, ya. Terima kasih. Bentar, ini saya slideshow dulu ya. Oke. Oke. Nah, oke, terima kasih. Baik para dokter dan ada Romo yang ikut juga ya. Oke, eh, tadi kan judulnya itu Quo Vadis Dokter ini yang ditawarkan oleh eh, dan kebetulan saya juga membaca-baca sebelumnya karena beberapa hari yang lalu Dokter Cahyo sudah mengupload eh, eh, bahan atau materi yang disiapkan dan saya membaca-baca maka saya kemudian tertarik untuk dari sebetulnya mengembangkan dari yang Dokter Cahyo singgung tadi terkait dengan hidup kontemplatif dan juga hidup aktif gitu ya
Dan kata yang atau judul yang disinggung kan mengenai Quo Vadis gitu ya. Quo Vadis sendiri itu merupakan ungkapan yang terkenal juga banyak dikutip di sana sini gitu ya. Tetapi semula itu kan diambil dari salah satu tulisan apokrif. Nah, tulisan apokrif itu kan boleh dikatakan tulisan yang muncul pada abad-abad awal ketika Yesus itu sudah tidak ada dan diteruskan oleh para murid. Nah, kemudian kan banyak tulisan-tulisan yang muncul. Nah, dari sekian banyak tulisan yang muncul, itu yang kemudian di kanon, di proses kanonisasi, itu kemudian menjadi kitab suci kita sekarang ini. Tetapi di luar kitab suci kita sekarang ini kan, waktu itu banyak sekali tulisan-tulisan lain juga. Nah, tulisan-tulisan yang tidak kemudian masuk dalam kanon atau kitab suci itu, lalu disebut sebagai tulisan-tulisan apokrif. Nah, salah satu tulisan apokrif itu berkisah mengenai Santo Petrus. Santo Petrus hidupnya, tetapi kemudian dalam proses mana yang kemudian masuk dalam kitab suci kita kan kemudian tidak termasuk dalam kitab suci kita tulisan soal Santo Petrus ini setelah Yesus wafat itu. Nah, tetapi walaupun tidak masuk dalam kitab suci kita, tetapi tulisan apokrif tentang Santo Petrus ini dalam salah satu kutipan atau dalam salah satu bagian di sana itu ada kalimat demikian, Quo Vadis. Quo Vadis itu yang bertanya adalah Petrus ini. Petrus waktu itu ada di Roma dan Roma kan merupakan penjajah dari wilayahnya sangat luas sampai di Palestina sana dan kemudian Petrus waktu itu ada di Roma dan Roma artinya ya kematian bagi para pengikut Kristus begitu karena waktu itu pada abad-abad awal sebelum abad keempat kan pengikut orang-orang Kristen kan dikejar-kejar gitu ya, dibunuh. Nah, termasuk kemudian waktu itu sebelumnya apalagi Santo Petrus itu kemudian hendak meninggalkan kota Roma, keluar dari Roma, tetapi ketika keluar dari kota Roma tersebut, ternyata Petrus bertemu dengan Yesus yang memikul salib. Maka Petrus kemudian waktu itu bertanya pada Yesus, Tuhan, hendak pergi kemana? Gitu ya. Ternyata, ini minta tolong dokter untuk slide setelah ini. Ya, betul. Petrus bertanya, ini bahasa Latin ya, Quo Vadis, kemana engkau pergi? Gitu ya. Bertanya pada Yesus yang lalu Yesus menjawab, aku hendak kembali ke Roma untuk disalibkan kembali, gitu ya. Waktu itu Petrus sendiri berusaha untuk keluar dari Roma untuk menghindari kematian gitu. Tetapi ketika Petrus itu keluar dari Roma untuk menghindari kematian, justru dia bertemu dengan Yesus yang mau memasuki kota Roma lagi dan mengatakan bahwa aku hendak kembali ke Roma untuk disalibkan kembali. Nah, ketika sadar akan hal itu, lalu Petrus kemudian kembali lagi ke Roma dan kemudian kalau para dokter dan juga Romo berziarah ke Roma begitu ya, di agak-agak pinggiran kota Roma itu ada gereja yang namanya Gereja Quo Vadis gitu, nama gerejanya. Dan di dalam gereja tersebut di dalamnya ada lukisan yang besar gitu. Di sana digambarkan Santo Petrus itu disalib tetapi terbalik. Terbalik dalam arti kepalanya itu malah di bawah lalu kakinya di atas gitu karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Kalau Yesus kan
disalibkan, kepalanya di atas lalu kakinya di bawah seperti yang kita lihat dalam gambar-gambar atau dalam salib yang kita miliki gitu ya. Tetapi karena Petrus merasa tidak layak, maka dia disalibkan dengan kepalanya di bawah gitu ya. Itu lalu gambar atau lukisannya itu tersimpan dalam gereja yang tidak terlalu besar, kecil saja kayak kapel di tempat kita itu ya. Kepalanya di bawah lalu kakinya di atas gitu. Tetapi itu yang kutipan itu pertanyaan dari Petrus ya ke Tuhan, ke Yesus, ketika Petrus mau meninggalkan, sekali lagi meninggalkan kota Roma, karena Roma kan identik dengan kematian gitu ya waktu itu. Kemudian dia bertanya pada Yesus yang dia jumpai gitu ya, Quo vadis gitu ya, mau kemana gitu. Dan Yesus menjawab demikian itu. Maka karena kok melihat itu, lalu Petrus malah kembali ke Roma juga, lalu disalibkan demikian. Nah, ini yang ungkapan dari Petrus ini yang tampak-tampaknya sering kita dengar juga dan dikutip, Quo vadis gitu ya, mau pergi kemana. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Cahyo juga, lalu terkhusus para dokter gitu ya yang berprofesi dalam bidang kesehatan melayani juga sama dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Lalu pertanyaannya juga sama, Quo vadis gitu. Nah, saya kemudian lebih tertarik untuk sedikit menyinggung yang betul, yang tadi disinggung juga pada bagian agak akhir, awal dan agak akhir dari yang dipresentasikan oleh Dr. Cahyo tadi. Kadangkala kemudian kita berpikir ya, atau kemudian agak distintif, kanan atau kiri antara hidup doa, keheningan, urusan dengan Tuhan, katakanlah seperti itu, dengan yang satunya adalah karya, dengan pekerjaan, dengan keaktifan kita, dengan profesi kita, dengan segala, ya tentu tadi yang disampaikan oleh Dr. Cahya sudah banyak hal terkait dengan profesi kedokteran, juga ada begitu banyak hal yang terkait dengan itu, ada banyak persoalan yang dimunculkan di sana. Kadangkala kita sangat distintif begitu ya, antara baik dan buruk, antara doa atau kerja, antara Tuhan atau uang begitu, sehingga kadangkala kita pisahkan gitu ya, antara kanan dan kiri, baik dan buruk begitu. Tetapi eh, pertanyaannya, apakah mungkin tidak kanan atau kiri, atau pilihannya bukan soal doa atau karya, bukan bukan soal Tuhan atau uang, tetapi apakah bisa misalnya justru dua-duanya, dari yang boleh dikatakan kadangkala kita pisahkan antara kanan kiri atau baik buruk atau eh, hidup doa atau juga keaktifan kita, tetapi yang boleh dikatakan dua hal yang sama-sama baik, dua hal yang sama-sama kita perlukan, lalu kita wujudkan bersama. Maka dalam slide ini saya memunculkan Tuhan yang tampak bagi kita, dan sekaligus yang Tuhan yang kita tampakkan lewat lewat profesi kita, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita lakukan. Justru kita merasakan atau kita menampakkan atau kita menjumpai Tuhan ya lewat karya kita, ketika kita bergulat dengan persoalan kita, entah para dokter ya tentu saja sebagai profesi dokter dengan segala suka duka, dengan segala persoalan-persoalan yang ada, apakah saya juga berjumpa dengan Tuhan, kalau Petrus tadi ya,
Petrus tadi berjumpa dengan Tuhan ketika Petrus, mau meninggalkan kota Roma untuk menghindari kematian. Dan persis ketika saat itu dia justru berjumpa dengan Tuhan, maka dia bertanya, "Quo vadis?" gitu ya. Lalu Tuhan menjawab, "Saya ingin kembali ke Roma dan ingin disalibkan lagi karena semua orang meninggalkan salib," gitu ya. Lalu bisa jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita juga, apakah saya justru dalam dalam ya segala suka duka, dengan segala persoalan, dengan apa tuduhan tadi misalnya yang disebut Dokter Cahyo malpraktek, dengan tuduhan bukan tuduhan ya, tetapi dengan fenomena itu, atau juga dengan kesulitan terkait dengan BPJS dan aturan-aturan yang rumit juga gitu ya. Apakah saya juga berjumpa dengan Tuhan di sana? Apakah saya kemudian juga sekaligus menampakkan Tuhan lewat pekerjaan, lewat karya, lewat juga ya tentu saja kita sebagai orang yang hidup tentu saja juga membutuhkan uang juga gitu ya. Tetapi dalam semua yang saya geluti, dalam karya, dalam kerja, dengan keaktifan saya sekaligus dua-duanya ini Tuhan yang tampak bagi saya maupun Tuhan yang saya tampakkan dalam kerja, dalam karya gitu ya. Seperti yang dokter singgung tadi terkait dengan misalnya saya juga pernah jadi pasiennya dokter Cahyo juga gitu ya di Panti Rapih waktu itu ya. Dan saya misalnya sebagai seorang pasien ya dengan semua dokter gitu ya, atau dengan semua, atau ketika di rumah sakit kadangkala yang ketika melihat dokter atau perawat atau tenaga medis yang lain gitu, ketika menyapa dengan ramah, ketika ketika dengan sabar melayani begitu, sebagai pasien, kalau saya menempatkan diri sebagai pasien itu sudah tenang dulu gitu ya, sudah tenang, merasa nyaman, merasa aman, merasa eh, diterima dengan baik, dan kemudian saya percaya gitu ya. Ketika saya percaya begitu, lalu saya sebetulnya tidak hanya berhadapan dengan dokter sebagai pribadi saja, tetapi juga ada karya, ada yang di balik itu tentu saya kemudian lihat Tuhan juga yang berkarya lewat dokter begitu. Jadi, baik, selanjutnya slide selanjutnya minta tolong. J. Baik, lalu saya menampilkan di sini panggilan kita, entah apapun profesi kita, termasuk para dokter begitu ya. Tentu saja hidup bersama dengan Allah, dan tentu saja ketika kita hidup bersama dengan Allah, lalu kebersamaan itu yang kita tampakkan, yang kita hadirkan. Ketika misalnya dengan berjumpa dengan pasien yang para dokter temui begitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oke. Nah, saya kemudian atau slide itu di bagian itu ditampakkan semua, dokter, enggak apa-apa. Yang di slide ini. Oke, karena ada beberapa keterangan. Yang pertama, dalam teologi ini termasuk tadi ya yang disinggung teologi fundamental, itu memahami bahwa pengalaman kita dapat dibedakan antara yang disebut sebagai pengalaman dasar, atau disebut juga pengalaman tidak langsung, atau disebut sebagai pengalaman transendental. Itu adalah pengalaman yang mendasari pengalaman konkret atau yang menjadi isi. Nah, yang kedua adalah disebut sebagai pengalaman konkret atau pengalaman langsung atau pengalaman kategorial, adalah pengalaman yang menjadi bentuk indrawi dari pengalaman dasar itu. Jadi, pengalaman
pengalaman dasar atau pengalaman transendental itu akan tampak terwujud di dalam pengalaman konkret, atau sebaliknya juga pengalaman konkret itu menampakkan pengalaman transendental. Kebersamaan dengan Tuhan itu pasti tampak di dalam pengalaman konkret kita, atau sebaliknya juga pengalaman konkret kita itu menampakkan pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka tadi saya menampilkan bahwa ya baik itu kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan aktivitas kita sehari-hari ya terjadi bersamaan dalam waktu yang boleh dikatakan bahwa justru kebersamaan kita dengan Tuhan itu tampak konkret di dalam pengalaman konkret kita. Apalagi para dokter, kebersamaan atau relasi dengan Tuhan itu ya tampak konkret, dapat kita rasakan maupun dapat dilihat oleh orang di sekitar kita ya lewat yang konkret, atau sebaliknya juga yang konkret yang kita lakukan itu menampakkan relasi kita dengan Tuhan. Maka di bulatan yang kedua itu hubungan keduanya tak terpisahkan, terutama karena pengalaman dasar, pengalaman kebersamaan dengan Tuhan tadi, atau relasi kita dengan Tuhan tadi, hanya mungkin terjadi melalui atau dibalik pengalaman konkret sehari-hari. Atau pengalaman konkret sehari-hari, tugas, pekerjaan, tanggung jawab sebagai dokter, tenaga medis, dan seterusnya, menampakkan pengalaman dasar kita, yaitu kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka dalam gambar atau poin sebelum ini kan saya menampilkan bahwa kebersamaan dengan Tuhan maupun juga pekerjaan, aktivitas kita ya lalu menyatu. Karena dua-duanya itu, atau pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan ya tampak di dalam pekerjaan kita, tanggung jawab kita, dalam sesuatu yang konkret. Demikian juga sebaliknya. Baik, selanjutnya minta tolong. Ya, betul. Hidup bersama Allah berciri sakramental. Oke, ada keterangan-keterangan di situ, bulatan yang ada di situ. Istilah sakramental berarti atau bermakna tata relasi dengan Allah yang berlangsung dalam bentuk simbol, atau kebersamaan dengan Allah itu pasti atau terjadi dalam bentuk yang konkret, dalam bentuk simbol. Jadi ciri sakramental selalu mencakup yang pertama adalah relasi dengan Allah, dan yang kedua terungkap atau terlaksana secara simbolis, kelihatan gitu ya. Tadi yang menjadi isi itu tampak dalam yang konkret. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Nah, maka ini langsung saja karena waktu, maka saya kemudian menyingkat ini. Demikianlah pengalaman akan Allah, ya, yang tadi saya sebut sebagai pengalaman dasar atau sebagai pengalaman transendental tadi, hanya berlangsung atau hanya terjadi dalam pengalaman konkret sehari-hari dan bukan sebagai pengalaman khusus atau pengalaman mistik. Maksud saya demikian. Saya berjumpa dengan Tuhan ya lewat tugas, tanggung jawab, pekerjaan, atau keaktifan saya dalam hidup sehari-hari. Tuhan hadir, Tuhan saya jumpai di sana. Bukan Tuhan yang kayak di film-film itu ya, yang Pohon seperti izin kok di sosok tempat saya. orang lalu menampakkan dirinya begitu. Mungkin kalau misalnya kita di rumah sendirian lalu didatangi oleh sosok kayak gitu, mungkin malah kita jadi takut gitu ya, atau malah kita jadi ragu ini apa gitu ya. Tetapi justru yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, sekali lagi kebersamaan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu ya berlangsung atau terjadi lewat yang konkret, keaktifan kita gitu. Atau kalau mau dibalik sekali lagi juga bisa,
keaktifan kita dalam hidup sehari-hari ya menjadi jalan kita untuk bersama atau bersatu dengan eh, Tuhan gitu. J. Em, Kayaknya masih ada slide yang belum belum atau kayaknya hilang ya ini tadi. Oke, Dia atau mau izin ini, Dokter Lisa sepertinya terlempar. oh gitu ya. Atau Iya, saya coba ini share dari saya ya. Oke, saya coba ya dokter ya. Oke, semoga bisa. Oke, terakhir ini tadi saya teruskan dengan oke ini baik ini. Em, Bisa ya dari tempat dokter ya. Oke, saya teruskan. Tinggal satu dua slide lagi. Nah, saya kemudian menampilkan bagan ini. Saya tampilkan semuanya saja terlebih dahulu. J. Nah, dari oke sebelumnya saya salah pencet. Oke, nah saya mau mengatakan bahwa ada kesatuan antara yang tidak kelihatan, misalnya dari slide yang ini dulu. Antara yang tidak kelihatan itu akan tampak di dalam yang kelihatan. Atau isi itu pasti butuh butuh ungkapan, butuh bentuk gitu. Atau apa yang disimbolkan itu akan kelihatan ya dalam bentuk lambang atau simbol. Demikian juga kebersamaan dengan misalnya ya kebersamaan dengan sesama tentu saja lalu tampak di dalam misalnya ya acara makan bersama atau nonton bareng kayak gitu. Demikian juga kebersamaan kita dengan Tuhan, relasi dengan kita dengan Tuhan secara pribadi itu harusnya atau misalnya tampak dalam sesuatu yang kelihatan. Entah dalam doa kita, dalam misa, dalam ibadat yang tadi juga disinggung oleh Dr. Cahyo maupun juga lewat pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tugas kita. Jadi satu sama lain saling terhubungkan begitu ya. Tetapi masih boleh dikatakan dalam tegangan ya dalam arti tidak sempurna. Tentu saja yang namanya simbol ya itu menampakkan isi tetapi toh tidak identik. Oke. Nah, setiap pengalaman kita sehari-hari ada yang ini lebih dalam bahasa yang berbeda saja. Setiap pengalaman kita sehari-hari berstruktur sakramental sejauh atau kemudian berciri demikian Allah kita alami dalam pengalaman konkret. Tuhan kita jumpai dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam keaktifan kita. Dan sebaliknya juga, pengalaman konkret atau pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, keaktifan kita, mengantar kita berjumpa dengan Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan kita itu tampak di dalam pengalaman konkret kita atau sebaliknya juga. Ya, dua-duanya saling mengandaikan, saling antara isi dan bentuk itu tentu saja tidak terpisahkan. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, kita dengan Tuhan itu terjadi tampak di dalam pengalaman konkret kita. Oke, seperti waktu yang sudah disediakan 30 menit, ini saya kira slide yang terakhir, Fadis, para dokter gitu ya. Saya menyebutkan atau menuliskan di sini, ya mari kita menemukan Tuhan di dalam kerja kita, di dalam tanggung jawab kita, di dalam tugas kita, di dalam segala ya suka duka kita ketika kita atau terkhusus misalnya para dokter bersinggungan dengan BPJS, bersinggungan dengan
bullying dalam dunia kedokteran atau bersinggungan juga dengan tadi isu-isu malpraktek dan seterusnya. Apakah saya atau pasti atau di sana Tuhan juga hadir. Yang kedua adalah bulatan yang kedua, apakah saya merasakan ketenangan di dalam tugas saya? Karena ketenangan itu bukan lalu kita pergi dari atau meninggalkan aktivitas kita, tanggung jawab kita, kesibukan kita sehari-hari. Ya syukur ya kalau kita juga kemudian punya waktu untuk menyendiri, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tetapi toh ketenangan, kebersamaan dengan Tuhan itu juga dapat kita rasakan, kita hadirkan juga di dalam atau di tengah-tengah tugas tanggung jawab dan kesibukan kita. Demikian juga keheningan bukan dalam arti kita memisahkan sama sekali dari tanggung jawab kita, tugas kita, hiruk pikuk dalam hidup sehari-hari di rumah sakit, para dokter, atau mungkin di yang mengajar juga begitu. Dengan justru keheningan itu ya yang sejati, kebahagiaan itu, ketenangan itu ya justru menjadi panggilan kita untuk menemukan Tuhan di sana lewat persoalan, lewat pergulatan, lewat segala tanggung jawab kita itu kita diantar atau diajak untuk sampai atau untuk merasakan Tuhan yang juga menyapa hadir dalam hidup kita. Ini kayaknya slide yang terakhir. Tadi hanya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Dr. Cahyo di bagian awal dan akhir tadi yang lalu menarik perhatian saya. Baik, saya stop share. Oke, baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Dr. Lisa. Dr. Lisa. Ya, terima kasih sekali Romo Bali yang memberikan bimbingannya. Berarti kita menemukan Tuhan dalam keseharian kita ya. Berarti seperti apakah finding God in all things gitu ya? Gimana, Dokter? Seperti Halo, finding halo. God in all things gitu? Halo? Ya, betul ya. Menemukan Tuhan dalam... Ya, tentu itu yang menjadi pergulatan kita. Bagaimana? Karena Tuhan kan hadir di dalam sesuatu yang atau yang konkret di dalam kehidupan kita, bukan sebagai pengalaman apa ya saya sebut tadi pengalaman mistik gitu ya, kayak di film-film itu lalu ada Tuhan hadir dalam sosok yang kayak hantu atau apa begitu ya. Bahkan kalau kita ingat dalam kisah-kisah penampakan Tuhan sendiri setelah peristiwa wafat dan kematian itu kan bukankah para murid sendiri juga malah tidak mengenal kalau Tuhan itu hadir kayak fisik dulu sebelum sengsara dan wafat itu. Tetapi justru Tuhan itu dikenal atau Yesus itu dikenal oleh para murid ketika dalam pemecahan roti kayak gitu ya, ketika perjalanan ke Emmaus itu misalnya. Ketika Yesus itu hadir dalam bentuk ketika masih hidup begitu ya, malah para murid kaget atau takut gitu ya, mengatakan itu hantu gitu ya, juga kisah-kisah penampakan lain. Tetapi justru ketika Yesus itu dalam kisah perjalanan ke Emmaus itu ya, ketika dua murid itu jalan bareng dengan Yesus yang hadir di situ, mereka tidak kenal lagi gitu ya, tidak kenal. Tetapi ketika Yesus itu memecahkan roti begitu dalam bentuk sesuatu yang kita kenal saat ini begitu, lalu justru para murid lalu sadar ini Tuhan gitu ya. Hal yang sama, misalnya tadi saya mengatakan Yesus itu hadir dalam bentuk simbol, dalam bentuk tanda yang konkret gitu ya, dalam roti dan anggur. Nah, ini kita misalnya dalam Ekaristi kan juga selalu
selalu menyambutnya gitu ya. Demikian juga Yesus juga hadir, juga kita kenal ya lewat tadi banyak contoh yang disebut oleh Dokter Cahyo tadi ya, dalam banyak isu-isu yang sekarang hangat itu juga. Jadi betul kata Dokter Sari ya. Maaf Dokter Lisa. Eh, Kalau menemukan Tuhan dalam segalanya gitu ya, kayak itu kan kutipan dari Paulus sebenarnya, menemukan Tuhan dalam semua, dan juga yang disebut oleh Santo Ignatius juga gitu ya. Tentu tidak mudah juga ya, kalau kadang-kala ketika lebih para dokter kerja sudah apalagi sudah kerja betul tetapi masih di protes juga, harus berhadapan dengan banyak institusi juga gitu kan, tidak selalu mudah Ya. juga. J. Terima kasih Romo. Saya sebetulnya nanti kepengen tanya lagi nih. Tapi ini kayaknya yang lain-lain ini mesti mau bertanya, ini mesti banyak yang tertarik juga ini, bahwasannya kita jadi bertambah setelah mendengarkan ini dari Dokter Cahyo dan dari Romo Subali. Monggo kalau ada yang mau bertanya kepada Romo Subali atau Dokter Cahyo. Atau sharing juga boleh, tidak harus bertanya aja, atau melengkapi yang Dokter Cahyo atau kami sampaikan. J. Kalau misalnya belum ada yang tanya, malah saya yang kepengen itu nanggapi nih Romo. Kalau nah ini Dokter Yurika dulu, ayo monggo dokter di on cam aja dok. Oh iya, sebentar. Ya, selamat malam, Romo, Selamat Dokter malam. Cahyo. Jadi, Maaf saya nimbrung walaupun terlambat, ingin bertanya. Kalau kita ingin mengajak anak-anak untuk ya seperti tadi Romo menyadari Tuhan, kehadiran Tuhan dalam keseharian, bagaimana sebaiknya metode yang kita kenalkan ke anak-anak. Anak saya sekarang umurnya 11 dan hampir 10, berarti masih 9 sih. Ya, 9 dan 11 tahun. Sudah beberapa lama ya, saya mengajak anak-anak itu berefleksi hampir setiap malam sih. Sebelum, ya pada saat doa malam, itu paling tidak mereka mengidentifikasi, saya minta mereka untuk belajar mengidentifikasi terutama emosi. Tetapi sebenarnya saya ingin mereka itu mengenali bahwa apa yang saya dapat baik hari ini itu adalah anugerah. Tapi saya mau mengarahkan ke sana itu belum sampai-sampai gitu, Romo. Jadi mungkin bisa diberi masukan barangkali, Romo. Terima kasih, Romo. Iya, baik, terima kasih Dokter Yurika ya. Oke, Iya, nanti Dokter Cahyo bisa menambahkan juga ya, atau sharing juga, atau semua dari kita tentu saja. Tentu saja ada, tidak hanya satu-satunya ya, tetapi toh misalnya ada, kalau yang sederhana mungkin yang bisa dipahami atau ditangkap oleh tadi putra atau putri dari Dokter Yurika, 9 atau 11 tahun begitu ya, kurang lebih ya. Eh, Lalu kan misalnya ada teks kitab suci yang saya persisnya lupa dari teks mana, mungkin malah para dokter ingat gitu ya. Ketika kita memberi air segelas pada seseorang yang butuh, maka Tuhan mengatakan eh, memberi untuk Tuhan sendiri. Ketika saya atau ketika kita itu memberi pakaian pada yang misalnya kedinginan gitu ya, atau apa begitu kepada mereka yang membutuhkan, dikatakan bahwa kita memberi untuk Yesus sendiri begitu.
Lalu dari misalnya dari berangkat dari pengalaman mungkin putra atau putri dari Dokter Yurika tadi, misalnya justru misalnya berangkat dari pengalaman konkret dari itu yang dihadapi oleh putra putri, mungkin masih sekolah ya dokter ya. Lalu tadi misalnya di sekolah ditanya di sekolah ini ada pengalaman apa mungkin ya ketika cerita oh tadi ada teman yang nangis atau karena diganggu oleh teman yang lain begitu lalu cerita kalau tidak ikut ganggu tetapi membantu atau menolong atau seperti apa lalu mengatakan oh dengan demikian kamu kan itu tidak hanya menolong temanmu aja tetapi justru kalau misalnya sambil membukakan teks tadi kitab suci tadi berarti kamu malah ini menolong Yesus sendiri lewat lewat temanmu tadi begitu. Hal-hal yang sederhana kayak gitu atau misalnya ketika di jalan misalnya cerita tadi di perempatan kok berjumpa dengan yang meminta-minta ya lalu eh, kasihan dan kemudian memberi sedikit begitu ya. Lalu mengatakan itu kamu tentu pada anak-anak ya dalam hal ini lalu eh, tidak hanya menolong mereka tetapi justru memberi untuk Yesus sendiri begitu. Kalau kemudian biasanya kan anak-anak kritis ya kalau gitu. Loh kok bisa begitu ya? Lalu bisa jadi itu malah bisa menjadi penyambung dari yang disampaikan misalnya dari teks kitab suci tadi bahwa itu atau Yesus sendiri loh yang mengatakan ini ketika kamu memberi dan seterusnya kamu memberi untuk aku dan nanti akan mendapatkan katakanlah yang gampang dipahami oleh anak-anak kan lalu upahnya ya nanti akan diberkati oleh Yesus sendiri itu kok kayaknya eh, mungkin bahasa kayak gitu bisa ditangkap oleh anak-anak kayak gitu yang seumuran itu gitu. Itu dari saya mungkin dari Dokter Yurika atau dari Dokter Cahya atau dari para dokter lainnya juga. Mungkin sebaiknya Romo Herjuno ini. Iya, masih bergabung enggak ya? Istiti ini. Halo, Romo Juno. Dokter Istiti ini kayaknya juga mau menanggapin, Dok. Selamat Romo malam, Juno? Dokter Lisa. Iya, selamat malam, Dok. Gusti Romo Subali, Selamat malam. Servus. Terima kasih Dokter Cahyo juga. Malam ini kita bertemu ya secara online. Dokter Cahyo ini sangat saya appreciate dengan Dokter Cahyo. Apa yang diberikan tadi sudah dilaksanakan luar dalam oleh Dokter Cahyo. Saya mengalami situasi yang demikian. Tetapi pengalaman saya, meskipun Romo saya itu tidak praktek Romo, sehingga kalau tadi dikatakan Dokter Cahyo tadi, saya teori tapi juga pernah mengalami di rumah sakit, pernah. Yang saya lihat tadi, kalau komunikasi dokter pasien itu memang harus dicermati. Kemudian memang kalau kita melihat pasien itu dilihat dari biopsikososial, demikian katanya Dr. Cahyo. Apalagi kalau kita melihat mereka yang kronis, Dr. Risa pasti tahu itu. Kemudian secara paliatif juga akan mengatakan bahwa pada saat orang itu mendapatkan diagnosa, dan pada saat saya sekolah dulu diagnosa itu tidak diberikan secara terbuka, saat ini kemudian
pasien harus tahu di luar sana itu pasien untuk mendapatkan diagnosa sudah didampingi oleh kerohanian, bidang kerohanian, kemudian ditanya siapakah social worker-nya ya, siapakah keluarganya ya, sehingga pasien itu dalam menghadapi diagnosa sudah mendapatkan pendampingan. Kemudian di dalam rumah sakit, karena saya melihat ini secara langsung, merasakan secara langsung ini, maaf saya katakan Prof. Herini. Prof. Herini itu kakak kelas di STC juga, dan kakak kelas sekolah. Dalam situasinya itu, bahkan teman yang lain yang mengatakan karena saya tidak merawat dan tidak di rumah sakit, tetapi justru dari teman lain menanyakan, apakah Prof. Herini itu sudah mendapatkan komuni ya? Nah, saya bertanya ke rumah sakit Sarjito, teman-teman, mengatakan tidak ada secara ya mungkin begini, tidak ada secara langsung siapa yang mengenal Prof. Herini. Teman-teman yang di sana waktu sosial yang social worker-nya di rumah sakit itu hanya mereka yang membutuhkan, pasien yang tidak bisa pulang atau pasien yang pulang tidak ada keluarga gitu. Tetapi pasien sendiri yang ada di situ tidak ditangani secara kerohanian. Nah, tim mengatakan bahwa ini perlu pendekatan dengan pimpinan rumah sakit. Kalau di panti rapih itu tidak akan terjadi. Waktu keluarga saya di Sarjito juga karena saya sendiri aktif, ya pasti sebetulnya yang membawa bom ini. Nah, ini Romo Subali, kita sebagai, saya dari luar mengatakan bahwa pasien itu perlu pendampingan. Saya katakan mereka yang di Sarjito, kan di sekeliling kita ada banyak rumah-rumah teater yang bisa mengambil bagian situasi ini, tetapi harus ada mereka yang masuk bersama ke pimpinan rumah sakit untuk hal ini. Bukan hanya mereka yang tidak punya dan harus tidak ada, tapi mereka pasien-pasien di Sarjito itu memerlukan pendampingan, tidak tahu pasien yang lainnya. Dari saya, sehingga kalau melihat dua presentasi malam hari ini, rasanya kok kita ini bukan Quo Vadis lagi ya Romo ya. Memang saatnya dokter itu sebagai panggilan yang utama kita sebagai dokter diyesuskan, tapi kita juga harus ada waktunya untuk retreat. Dedikasi ini juga memerlukan waktu berhenti sejenak lah, kita bersama-sama untuk menyerahkan diri dengan segala kesulitannya. Kalau kita melihat ada residen dan sebagainya itu, anak saya demikian sebagai orang tua tidak bisa mengatakan cukup berhenti kalau ada seperti itu. Tapi pendampingan dari orang tua diperlukan menghadapi apakah itu bullying, apakah itu tugas yang harus diselesaikan dengan mengantuk tapi harus jalan, mengantuk tapi harus diselesaikan. Itu Romo Subali dan Mas Cahyo, terima kasih untuk presentasinya pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Dokter Istiti. Monggo Dokter Cahyo dan Romo Subali untuk menanggapi. Mungkin Dokter Cahyo dulu, Dok. Dokter ini kan ungkapan gitu, Dokter, masukan ya. Saya hanya mungkin ya, kalau saya melihat mungkin profesi dokter itu sudah terjebak ya dalam profesi jasa ya, sehingga kalau misalnya seorang dokter berjuang, rumah sakit berjuang untuk menyembuhkan pasien,
itu kan perjuangan hanya secara fisik ya. Pasien dirawat di ICU berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sebenarnya itu kan usaha-usaha fisik semata. Tapi ternyata gagal. Gagal dalam keseluruhan. Gagal bahwa secara fisik nggak mampu menyelamatkan, tetapi secara rohani juga tidak bisa menyelamatkan. Ada sebuah pepatah yang menurut saya itu, mohon maaf saya matikan dulu. Quote yang sangat bagus. Saya betul-betul menghidupi ini, yaitu first healing atau healing the spirit first, and then mind and body will follow. Tapi dunia medis berbeda. Heal the body first. Nggak tahu selanjutnya. Mind and spirit tidak disentuh itu. Tetapi filosofi ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya kira contoh yang sederhana itu Stefanus ya, Santo Stefanus. Dia dirajam. Ya karena rohnya sudah luar biasa. Sakit pun dia masih bisa mengampuni. Gitu. Artinya apa? Seharusnya sih seperti rumah sakit yang Kristiani. Memang sudah ada penanganan social worker atau mungkin pastoral care dan sebagainya. Tapi menurut saya kok tidak cukup ya. Bagaimana pribadi-pribadi yang mengalami suffering, yang hopeless, itu bagaimana ada suatu unit yang mengusahakan kesembuhan spiritualnya gitu. Sehingga kalau kalah sama hidup secara jasmani oleh penyakit, mungkin dia bisa tersenyum. Terima kasih Tuhan. Mungkin malah merindukan kematian, tapi rindu yang benar-benar tulus, bukan karena keputusasaan. Gitu. Jadi bagaimana rumah sakit itu mampu menyediakan layanan yang menyentuh sisi spiritual, sehingga ia sembuh secara spiritual. Gitu. Sementara ini kan ya usahanya yang penting ada transaksi finansial, tapi itunya tidak disentuh. Gitu. Nah, saya pikir dalam hal ini tentunya ya dimulai pada pribadi-pribadi yang seperti Romo katakan tadi, bahwa pengalaman transendental itu yang dihidupi hatinya. Dari hati itulah mengalir nanti pengalaman nyata yang justru yang kehidupan aktif itu digerakkan oleh kehidupan kontemplatif yang memang dihidupi secara terus-menerus gitu. Saya kira itu saja dari saya ya. Mungkin tidak bisa menjawab seluruhnya, tapi saya juga menyampaikan unek-unek saja. Ya, terima kasih sekali Dr. Cahyo. Mungkin sebelum Romo menanggapi, saya malah ingin kayak sharing gitu ya Dok ya. Terutama pada waktu COVID dulu ya. Waktu COVID kemarin kan terutama banyak pasien-pasien yang di ruang isolasi yang sebetulnya sangat membutuhkan layanan spiritual ya. Lah, bagaimana kalau seandainya dokter ya kita-kita ini mungkin diberi bekal karena kita selama ini kita itu tidak mendapatkan pelajaran bagaimana cara kita itu bisa melayani secara spiritual. Ya mungkin bukan seperti dalam kapasitas seperti biarawan-biarawati ya. Kan beda ya. Cuma bagaimana kita tuh bisa menumbuhkan kesadaran dari pasien supaya bisa menyentuh aspek spiritual itu. Karena kalau misalnya dia spiritualnya sembuh kan dia juga akan sembuh juga dalam hal fisiknya ya. Maksudnya ya secara fisik tentu saja akan lebih terbantu apabila spiritualnya dia akan menjadi lebih sesuai gitu. Monggo Romo untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Dari yang disampaikan oleh Dokter Nyuwun Sewu, Dokter Istiti ya tadi ya. Ya, tentu menjadi harapan bagi kita untuk entah rumah sakit atau juga institusi terkait lalu menyediakan sarana yang ada, tetapi toh kadangkala tidak
ya harapan kita apalagi ya di institusi yang non Kristiani begitu kan juga ada keterbatasan kita juga di dalam tentu yang di misalnya sejauh saya tahu yang di Sarjito beberapa dari komunitas di sekitar sini kan juga juga melayani misalnya dari OMI begitu ya dari OMI itu baik Romo maupun fraternya juga saya tidak tahu persis bagaimana prosedurnya tetapi mereka juga berkeliling dari atau melayani juga pasien-pasien di sana. Saya beberapa kali juga dimintai tolong untuk memberikan perminyakan begitu ya, perminyakan suci pada pasien begitu. Tetapi kan itu boleh dikatakan yang tidak rutin. Nah, menurut saya justru yang kehadiran dari para dokter, terkhusus yang para dokter Katolik, entah itu di institusi Kristiani maupun juga yang negeri begitu ya, menjadi kesempatan untuk menghadirkan atau mewujudkan iman kita. Apa Tuhan atau sentuhan atau iman kita tampakkan menjadi semangat di dalam terkhusus ya. Kalau para dokter kan punya kesempatan juga yang luas untuk menampakkan itu pada pasien yang kita layani atau para dokter layani begitu. Justru lewat sapaan, lewat apa yang menjadi mungkin diagnosa atau apapun dari tanggung jawab dari para dokter dan ketika kontak dengan pasien dan kemudian dilandasi oleh semangat ya saya melakukan ini atas dasar atau kemudian dijiwai semangat apa yang saya imani lalu sadar atau tidak lalu pasti akan ditangkap oleh pasien begitu ya. Dan walaupun misalnya kita terkhusus para dokter tidak diberi atau tanggung jawab yang sangat khusus dalam hal itu, tetapi toh bisa menampakkan apa yang saya yakini, apa yang saya imani itu lewat sapaan saya, lewat apa yang saya lakukan, dan juga saya kenal beberapa dokter juga yang entah di institusi Kristiani maupun yang di negeri juga yang menyediakan waktu, tenaga juga untuk memberi perhatian pada ya entah pasien secara langsung atau tidak langsung atau lewat juga kegiatan-kegiatan yang ada dan pada akhirnya ya itulah jalan terkhusus bagi para dokter untuk menampakkan iman kita atau apa yang kita layani atau menampakkan Yesus juga pada mereka yang kita jumpai walaupun kita tidak mengatakan langsung bahwa Yesus yang saya wartakan tetapi toh lewat apa yang saya buat apa yang saya lakukan apa yang saya sampaikan pada misalnya pada dokter pada pasien itu menjadi jalan bagi saya gitu. Itu dokter Ya. terima kasih. Terima kasih Romo. Ini sepertinya ada yang angkat tangan nih, Dokter Widyo. Kemudian nanti akan dilanjutkan. Ini ada komentar dari Dokter Herin ini. Monggo Dokter Widyo untuk menanggapi Dokter. Selamat malam Dokter Widyo. Masih mood gitu. Masih mood, Wid. Masih mute, Dok. Mohon izin, Dok. Dokter Widyo masih mute. Masih mute, Dok. Mohon izin, Dok. Sekarang sudah masuk? Sudah ya? Iya, Dok. Iya, terima kasih. Selamat malam, Dr. Cahyo. Selamat malam, Romo Subali. Ini sebetulnya saya masih di kendaraan ini karena saya baru pulang dari Wonosari. Saya tidak akan bertanya, cuma saya hanya ingin
sekedar sharing atau apalah namanya. Jadi tadi saya juga terlambat masuknya karena kebetulan tadi di oyak-oyak sama Romo Juno ini supaya gabung, kebetulan baru ingat, wah iya kalau sekarang ada live Dokter Cahyo. Nah, tadi saya sempat mendengar bahwa untuk menjalin relasi antara dokter dengan pasiennya itu kan dibutuhkan karakter dan juga kompetensi. Nah, saya hanya ingin sharing saja bahwa untuk membangun kedua hal tersebut itu memang kita harus belajar terus sih. Meskipun kita sudah, mungkin buat Dokter Cahyo dan saya ini sudah kebetulan teman sekelas sejak SMA, kita udah senior nih, udah dianggap senior. Jadinya buat saya memang kita harus masih belajar terus-menerus karena karakter dari pasien sendiri yang hadir itu juga bermacam-macam. Jadi kita berusaha untuk sebijak mungkin lah untuk menanggapi mereka dengan karakternya masing-masing dalam cara mereka menyampaikan keluhan-keluhan pasiennya, keluhan-keluhan penyakitnya maksud saya. Nah, apalagi kebetulan saya kan dokter mandiri, saya tidak melayani BPJS. Itu dalam situasi kondisi sekarang ini kan sulit sekali ya. Dan nah disitulah kita perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk pasien supaya bisa timbul trust dari pasien kepada kita. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan saja untuk teman-teman sejawat yang masih junior ini perlu masih belajar terus-menerus. Nah, mungkin perlu masih banyak belajar ini. Saya sendiri pribadi untuk selalu belajar kepada teman saya, sahabat saya ini. Begitu. Ini saya hidupkan lampunya biar kelihatan. Gitu. Apanya begitu saja, Dokter Lisa, Dokter Cahyo, dan Romo Subali. Mudah-mudahan monggo acara-acara seperti ini buat saya menarik sekali. Matur nuwun. Berkat dalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak Nana. Terima kasih, Dokter Video. Mungkin Ya, Dokter sama-sama. Herin mungkin akan menanggapi dulu ya. Monggo. Dokter Herin. Selamat malam, Dokter Lisa. Maaf ini tadi saya menanggapi lewat ini ya pesan. Terus terang tadi nggak ikut dari awal, jadi saya tadi terlambat. Mohon maaf, Dokter Cahyo dan Romo Subali. Maaf nih saya matikan kameranya ya, nggak pede ini. Ini sebenarnya mau nemenin anak saya mau tidur, tapi kalau boleh saya mungkin saya tidak bertanya, tapi mungkin saya ingin sedikit mengemukakan tentang harapan-harapan saya bahwa selama saya menangani pasien-pasien di kedokteran holistik, saya semakin menyadari bahwa kesembuhan secara spiritualitas itu menjadi yang terpenting saat ini, karena kita tahu bahwa manusia saat ini sering merasa cemas, sering merasa tidak berdaya ataupun panik saat sakit, sehingga fokusnya pada sakit dan penderitaannya, sehingga melupakan hal-hal yang prinsipil, yaitu bahwa selain sakitnya, bahwa di dalam diri manusia itu juga ada kekuatan dari Tuhan yang berupa penyembuhan, kemudian harapan. Nah, apabila istilahnya kita ini para dokter ya, yang memiliki otoritas untuk menyembuhkan, itu memiliki istilahnya keterampilan secara psikologis dan juga mungkin kematangan spiritualitas juga untuk mungkin mengajak pasien-pasien untuk bisa memberdayakan dirinya ya, terutama dari dalam, sehingga proses kesembuhan itu adalah merupakan proses aktif dari dalam dirinya. Dan apabila itu suatu proses aktif di dalam dirinya, tentu pilihan-pilihannya dalam setiap
program dari dokter itu merupakan tanggung jawabnya pribadi dan merupakan kemantapan. Dan kita pun sebagai para dokter memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi, kemudian pilihan-pilihan, tetapi kemudian keputusan selalu ada di dalam hak pasien, karena seringkali kita sebagai dokter sering merasa frustasi ya, beberapa pendapat kita atau beberapa kehendak kita kok ditolak pasien, padahal itu menurut kita yang terbaik. Tetapi ternyata pasien itu memiliki persepsi sendiri-sendiri ya, tergantung dari kepercayaannya terhadap dokternya, kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Jadi kita pun para dokter juga perlu legowo dengan berbagai keputusan pasien dan istilahnya dengan apapun keputusan pasien tersebut, kita mengupayakan bahwa kita tetap artinya kita tetap berdoa dan mengharapkan yang terbaik kepada pasien, sekaligus kita sendiri juga mulai belajar bahwa sebagai seorang dokter kita tidak bisa mengontrol pasien-pasien kita untuk selalu memenuhi harapan-harapan kita, tetapi bagaimana dengan keputusan pasien tersebut, seburuk apapun di mata kita, tetapi kita perlu belajar untuk tetap menyalakan harapan di dalam diri mereka. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Heri. Ini masih ada tanggapan sebenarnya dari Dokter Yurika ya. Mungkin setelah Dokter Yurika ini nanti akan ada tanggapan dari Dokter Cahyo dan Dokter Romo, kemudian kita tutup ya. Ya, monggo Dokter Yurika. Iya, terima kasih Dokter Heri. Kalau dari yang saya pelajari, etika kedokteran itu kan prinsip yang pertama otonomi. Jadi memang kita harus menghargai otonomi pasien untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, walaupun memang kita pasti akan selalu melakukan pendekatan untuk menyampaikan bahwa secara medis jalan ini yang terbaik, pilihan terapi ini yang gold standarnya. Tetapi otonomi itu kan harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien masing-masing, di mana apa yang terbaik yang menurut kita pelajari adalah gold standard, itu belum tentu menjadi gold standard dalam situasi dan kondisi pasien tersebut. Dan kalau kita memaksakan, maka kita sebenarnya juga tidak memandang pasien itu sebagai pribadi utuh. Jadi kalau kita mau memandang pasien sebagai pribadi utuh dengan kemampuannya untuk mengambil keputusan, kan kita melakukan pendekatan dengan shared decision making, yang berarti kan keputusan terapi itu bukan oleh dokter, tetapi bersama dengan pasiennya. Jadi memang kita harus berdiskusi. Kalau yang kami kembangkan dengan saya dan beberapa teman mengembangkan, kita mengembangkan pendekatannya naratif medicine. Jadi memang kita harus banyak bercerita dengan pasien, membangun relasi dengan pasien, itu pasti. Tentu kita bukan hanya untuk menjadi dokter yang dipercaya, lantas pasien dengan serta-merta karena percaya, oh iya saya akan mengikuti anjuran dokter, tetapi dengan menjalin relasi kita juga memahami pasien itu utuh sebagai pribadi dan menghargai keutuhan sebagai pribadi itu dalam pengambilan keputusan. Itu dokter menurut saya seperti itu sharing. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yurika. Mungkin ada kata-kata penutup dulu dari Dokter Cahyo dan Romo Subali ini. Dokter Cahyo, monggo Dok. Iya, saya pikir saya tidak menerai lagi, tapi saya hanya mengungkapkan saja bahwa sesuatu yang spiritual itu nampaknya sesuatu yang asing. Saya merasakan sendiri. Kadang-kadang sekali saya berusaha mencintai hal yang spiritual, tetapi dalam diri saya itu
semacam ada resistensi gitu. Sehingga untuk mengungkapkan saja saya rasanya kok malu ya. Karena selama ini saya kira kita semua dikondisikan dengan kehidupan modern yang betul-betul mengandalkan akal budi dan sains. Sehingga spiritualitas itu rasanya tidak penting dan betul-betul terkubur sangat-sangat dalam gitu. Karena yang kita diserbu oleh godaan-godaan duniawi yang luar biasa, sehingga membicarakan hal-hal yang spiritual itu rasa-rasanya itu langka gitu. Ya, bagi saya hal-hal yang spiritual saya masih menganggapnya sebagai anak pribadi dulu, karena mungkin berbeda dengan Romo, karena Romo mungkin sudah sangat spiritual. Sementara seperti saya ini mau masuk ke spiritual itu seperti Romo katakan itu sesuatu yang transenden, sesuatu yang ada di dalam. Saya harus menyelam ke dalam yang kayak menyelam di air laut itu. Begitu masuk makin dalam, makin kuat penolakan ke atas gitu. Saya bisa ya memahami ya, termasuk bicara dengan pasien itu, kadang saya merasa mereka resisten terhadap spiritual. Mereka butuh bukti kesembuhan fisik karena datang ke dokter ya maunya sembuh secara fisik. Sementara kita masuk ke ranah spiritual nanti malah dianggap kayak wah dokter ini mau melarikan dari kenyataan, ini nggak sanggup mengobati terus menuju ke situ gitu. Nah karena kan hanya ingin lepas tanggung jawab gitu. Itu kan bisa saja itu hal-hal yang terjadi sebagai tantangan. Ya, saya kira itu sesuatu yang bagi kita memang harus dihidupi, dan saya yakin mungkin ini ya anugerah Tuhan. Seandainya kita bisa masuk dalam ranah spiritual itu untuk zaman sekarang ini anugerah Tuhan. Karena tidak mudah untuk itu, resistensinya itu begitu besar. Saya kira demikian saja, saya hanya sharing hambatan-hambatan saja. Monggo Romo. Oke, baik, terima kasih para dokter, dan sebenarnya saya belajar banyak malam hari ini dari sharing, dari apa yang diungkapkan oleh para dokter. Justru banyak hal yang menjadi kekayaan yang boleh saya dengar juga. Hanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya sebetulnya semua saya juga para Romo juga, para dokter juga berjuang untuk menghidupi relasi kita dengan Tuhan, hidup spiritual kita dengan Tuhan, dan kita wujudkan di dalam ya pergulatan hidup kita secara konkret, karena ya pada akhirnya relasi kita dengan Tuhan atau hidup doa kita dengan Tuhan itu tampak atau muncul terlaksana ya di dalam sesuatu yang konkret yang kita wujudkan itu, atau yang kita kerjakan, yang kita menjadi tanggung jawab kita. Atau juga seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita lakukan itu ya adalah jalan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan atau untuk semakin menyadari kehadirannya. Demikian Dr. Lisa, terima kasih. Terima kasih Romo, ini sebetulnya malah molor ya, ini udah molor 9 menit. Mungkin kita akan menutup dulu dengan doa ya Romo ya. Monggo Romo untuk berikan doa dan berkat kepada kita, kemudian nanti ditutup acaranya oleh Dr. Caraka. Terima kasih Romo. Ya, baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan bagi kami, terkhusus malam hari ini kami boleh mendengarkan, sharing bersama, dan juga menimba inspirasi satu sama lain, bagaimana kami mewujudkan iman kami, relasi kami dengan Engkau di dalam tugas, di dalam tanggung jawab, di dalam pelayanan kami, terkhusus bagi para dokter dengan segala suka duka, dengan segala tantangan yang ada. Berkatilah, semoga kami lewat segala aktivitas, profesi, dan tanggung jawab kami dapat menghadirkan Engkau
dan kami juga dapat menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami, di dalam tugas tanggung jawab kami. Dan kini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami cintai. Semoga Engkau memberikan kekuatan bagi kami dapat beristirahat dan besok dapat bangun kembali dengan semangat, dengan kesegaran untuk melayani Engkau, melayani sesama, melayani pasien yang Kau percayakan bagi kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati pelayanan kita, dan juga memberkati istirahat kita malam hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Romo. kasih. Monggo Dokter Makasih. Caraka. Ye. Terima kasih Romo Subali, Dr. Cahyo, Dr. Lisa, dan para dokter yang malam ini kita berrefleksi bersama, yang mungkin ini ya sebulan sekali kita titik henti begitu ya. 2 jam lumayan lah ini untuk penyegaran rohani. Mungkin rasa-rasanya Dr. Lisa mungkin atau suatu waktu mungkin kita rekoleksi gitu ya dengan para dokter setengah hari lah gitu ya. Rekoleksi itu kan biasanya pagi sampai siang gitu ya. Nah, ini kan 2 jam gitu ya. Saya pikir semoga nanti rekoleksi dapat lebih banyak yang datang. Nah, ini acara-acara semacam ini sebenarnya dari dulu itu saya rindu sekali untuk rekoleksi retreat gitu ya. Saya terakhir retreat itu dulu saat mahasiswa. Jadi rasa-rasanya itu kalau para suster di terapi mau retreat rekoleksi itu jadi itu iri ya. Waduh, mereka retreat tiap bulan atau tiap 6 bulan, tapi kita para dokter Katolik ini sebenarnya juga rindu juga untuk rekoleksi atau retreat itu sebenarnya itu mungkin tertulisan nanti suatu waktu kita bisa melanjutkan itu. Demikian Dokter Romo Subali, terima kasih banyak malam ini atas perkenannya bersama kami dalam renungan malam ini. Dr. Cahyo matur nuwun atas materi-materinya. Dr. Widyo matur nuwun, Dr. Widyo, Dr. Siti, sama-sama dokter sekalian. Nggih, matur nuwun. Semoga Dr. Risa, terima kasih. Terima kasih sekali Dokter Caraka. Sepertinya ini kita akan menutup dengan foto bersama dulu ya. Oke. Ini saya bawa itu kok apa? Pakai laptop bisa foto bersama sebentar. Biar siap-siap dulu. Dokter Stella Ramajuno, Nungki, Dokter Nungki. Kalau mau on cam. Yuk. Dokter Herin malah sudah itu ya, sudah ini udah pergi tidurkan anaknya mungkin. Dokter Herin itu sebetulnya ada forest therapy. Kalau kita pergi ke hutan gitu, dokter-dokter bareng-bareng gitu menyenangkan itu sepertinya. Ayo Dok, monggo. Ya nanti diatur itu Pak Ketua itu kapan-kapan itu untuk berapa tahun lagi. Oh ya Dokter Herin ada ini. Ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali ini ya Romo Subali, Dokter Cahyo, Dokter Caraka, Ketua DKJ, kemudian ada Dokter Herin, Dokter Nungki, Dokter Yurika, Dokter Stella, Dokter Istiti, Dokter Widyo. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di bulan depan ya. Dokter Nungki, ini terima kasih Dokter Nungki. Dokter Nungki kok sudah nggak kelihatan ya ini fotonya. Oh ini ada ini ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Subali, Dokter Cahyo. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Ini ya.